Assalamualaikum teman-teman. Sebelum saya masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya sendiri atas nama Dian Sukmawinata, saya dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 222012. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi dengan berjudul Kode Etik Profesional Akuntan Publik. Oke, langsung aja ke pendahuluan. Salah satu hal yang membedakan karakteristik setiap profesi adalah adanya aturan bertindak profesional atau biasa disebut dengan kode etik bagi para anggotanya. Namun, hampir tidak ada kode etik profesional atau kerangka pengaturan yang dapat mengantisipasi semua situasi yang berkaitan dengan perilaku etis dan membutuhkan pertimbangan pribadi yang mungkin timbul. Next, tujuan pengajaran. Yang pertama, menjelaskan arti etika umum. Yang kedua, menjelaskan tujuan etika profesional. 3. Menyebutkan komponen-komponen kode etik profesional akuntan publik. 4. Menyebutkan dan menjelaskan arti penting prinsip etika dalam kode etik profesional akuntan publik. Dan yang terakhir ada menyebutkan isi pokok aturan etika dalam kode etik profesional akuntan publik. Etika umum dan etika profesional. Etika umum berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baik atau buruk dengan merumuskan apa yang baik untuk individu dan masyarakat, dengan menetapkan sifat kewajiban atau tugas sehingga individu-individu memiliki kewajiban terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Etika profesional ditetapkan oleh organisasi profesi bagi para anggotanya yang secara sukarela menerima prinsip perilaku profesional lebih keras daripada yang diminta oleh undang-undang. Yang selanjutnya ada kode etik profesi akuntan publik. Kode etik menetapkan prinsip, dasar, dan aturan etika profesi yang harus ditetapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik atau KAP atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa asurans dan jasa selain asurans yang seperti tercantum dalam standar profesi dan kode etik proses. Next, ada prinsip-prinsip dasar etika profesi. Yang pertama ada integritas, objektivitas, komponen dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan yang terakhir ada perilaku profesional. Prinsip integritas. Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh terikat atau terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat pernyataan yang menyesatkan, informasi tidak hati-hati, dan penghilangan informasi. Prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas berbenturan, kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak lain. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan-tindakan, mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak luar KAP dan menggunakan informasi tersebut. Prinsip perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Di dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, setiap praktisi tidak boleh merendahkan martabat profesi. Setiap praktisi harus bersikap jujur. Aturan etika profesi. 10 seksi dalam bagian B kode etik ada meliputi berbagai macam ancaman-ancaman. Di antaranya tuh ada ancaman pencegahan, penunjukan praktisi KAP atau jaringan KAP, benturan kepentingan, pendapat kedua, imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi, pemasaran jasa profesional,
penerimaan hadiah atau bentuk keramah tamahan, penyimpanan aset milik klien, objektivitas semua jasa profesional, dan yang terakhir ada independensi dalam perikatan asuransi. Yang berikutnya ada klasifikasi ancaman. Sifat dan signifikansi ancaman sangat beragam, tergantung dari sifat dan jenis jasa profesional yang diberikan kepada pihak-pihak di bawah ini. Yang pertama ada klien audit laporan keuangan, yang B, klien asuransi lain klien audit laporan keuangan, atau C, klien selain klien asuransi. Tergantung dari benturan kepentingan pencegahan yang dilakukan oleh praktisi umumnya, harus mencakup hal-hal sebagai berikut: memberitahukan klien mengenai setiap kepentingan, memberikan semua pihak yang relevan yang teridentifikasi mengenai pemberian jasa profesional. Yang terakhir ada memberitahukan klien mengenai pemberian jasa profesional oleh praktisi secara tidak eksklusif untuk suatu klien, sebagai contohnya tidak bertindak secara eksklusif untuk suatu industri atau jasa. Next ada kepentingan keuangan. Pertimbangan mengenai sifat dari setiap kepentingan keuangan harus dilakukan dengan mengevaluasi signifikansi dan ancaman dengan pencegahan yang tepat yang harus ditetapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Next, pinjaman dan peminjam. Pinjaman atau penjaminan pinjaman yang diberikan oleh klien asuransi yang merupakan bank atau institusi sejenis kepada anggota tim asuransi maupun anggota keluarga, langsungnya tidak akan menimbulkan ancaman terhadap independensi jika pinjaman atau penjaminan tersebut diberikan berdasarkan prosedur, kondisi, dan persyaratan yang lazim. Sebagai contoh, pinjaman kepemilikan rumah, pinjaman kepemilikan kendaraan, dan pinjaman melalui penggunaan kartu kredit. Next, hubungan keluarga dan hubungan pribadi dengan klien asuransi. Ketika anggota keluarga langsung dari anggota tim asuransi merupakan direktur, penjabat, atau karyawan klien asuransi yang dalam kedudukan yang memiliki pengaruh langsung dan signifikan atas informasi hal pokok dari perikatan asuransi atau yang berada dalam kedudukan tersebut selama periode yang tercakup dalam perikatan. Personil KAP yang bergabung dengan klien asuransi. Ketika anggota tim asuransi, rekan, atau sebelumnya pernah menjadi rekan dari KAP, telah bergabung dengan klien asuransi, signifikansi terhadap ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, atau ancaman intimidasi yang terjadi akan tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan individu tersebut dalam klien asuransi. 2. Lingkup keterlibatan yang terjadi antara individu tersebut dengan tim asuransi. 3. Lamanya jangka waktu yang telah berlalu sejak individu tersebut tidak menjadi bagian dari tim asuransi atau KAP. 4. Posisi sebelumnya dari individu tersebut dalam tim asuransi KAP. Personel klien asuransi yang bergabung dengan KAP. Ancaman kepentingan pribadi, ancaman telah pribadi, dan ancaman kedekatan dapat terjadi ketika mantan pejabat, direktur, atau karyawan klien asuransi bergabung dengan KAP dan menjadi bagian dari tim asuransi. Rangkap jabatan personil KAP sebagai direktur atau pejabat klien asuransi. Dalam perikatan audit laporan keuangan, ketika rekan atau karyawan KAP atau jaringan KAP juga merupakan direktur atau pejabat klien audit laporan keuangan, ancaman tersebut dapat terjadi dengan demikian signifikan, sehingga tidak ada satupun pencegahan yang dapat mengurangi ancaman tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Keterkaitan yang cukup lama antara personil senior KAP dengan klien asuransi. Next, di sini ada imbalan jasa profesional. Di sini ada 4, ya, seperti yang kita ketahui. Dan ada pencegahan tersebut, itu ada cakupannya. Ada 3 ya teman-teman. Nah, kesimpulannya, etika profesional adalah aturan-aturan etika yang berlaku bagi anggota profesi yang dirancang baik publik yang disusun oleh IAP, dirancang untuk memenuhi tujuan ideal maupun tujuan praktis. Aturan etika bisa berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam profesi maupun perubahan dalam masyarakat.
Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.